Oke, selamat sore semuanya yang sudah hadir untuk sesi motivasi dengan kami KL Savero. Sebelumnya, terima kasih kepada kami KL Savero yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kami KL Savero ini telah meraih beberapa prestasi, yaitu diterima di Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIS, lalu mendapat medali perak OSN Matematika SMA 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025. Dan juga mendapat medali perunggu di kompetisi Sains Ruang Guru KSR 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2024 dan 2025. Selamat sore, Kak. Apa kabar? Wo, rawo, ya. Selamat sore, Kak. Apa kabar? Halo, baik. Senang sekali Kakak bisa hadir. Kak Mikael, boleh dong perkenalkan diri sedikit kepada adik-adik dan teman-teman di sini. Oke. Halo semuanya, nama aku Mikael Savero Sendria. Aku biasanya dipanggil sama Pak Savero. Jadi kalau ada yang pengen manggil aku, bisa panggil Kak Savero ya. Aku dari SMA Semesta. Ya, baik teman-teman dan adik-adik, sesi tanya jawab sudah boleh dimulai ya. Yang ingin bertanya boleh unmute. Ayo anak-anak, udah dibuka. Ayo Danes mau bertanya. Kak, izin bertanya, motivasi apa yang membuat kakak juara, ingin Oke, menjadi juara? oke. Pertanyaan yang bagus ya. Eh, eh, Bertanya kayak gini juga menunjukkan bahwa kalian itu pengen tahu gimana caranya buat jadi juara. Jadi aku sangat mengapresiasi sama adik Danes sudah bertanya ya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi untuk jawab, menurut aku untuk punya mental yang juara atau pengen apa ya punya jiwa yang pengen juara terus itu eh, pasti ada dasarnya. Dasarnya tentu kalau kita rajin belajar, kita tahu apa yang kita suka, kita belajar apa yang kita suka, pasti lama-kelamaan kita nanti akan muncul rasa pengen jadi juara. Contoh, kalau kita suka matematika, kita pasti belajar matematika terus kan? Nah, kalau kita belajar matematika terus, nanti kita jadi terpancing untuk ikut perlombaan, ikut teman-teman yang lomba. Nah, lama-kelamaan kita jadi pengen
juara juga seperti teman-teman kita gitu ya. Ada yang punya pertanyaan lagi nggak? Kalau bertemu soal yang sulit, bagaimana, Kak? Oh iya, kalau bertemu soal yang sulit, kita nggak boleh menyerah. Walaupun soalnya sulit, kita harus punya pikiran kalau kita tuh belum bisa mengerjakan sekarang. Bukan kita tidak bisa mengerjakan. Karena pasti kalau kita berusaha sungguh-sungguh, nanti di lain waktu kita akan bisa mengerjakan soal itu. Jadi, pesan dari kakak, mungkin kalau kita nemu soal yang susah, yang belum bisa dikerjakan sekarang, tetap berusaha terus-menerus sampai tahu caranya gimana untuk menyelesaikan soal tersebut. Kayak gitu. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada yang punya pertanyaan lagi? Ada yang mau nanya, eh Kak Saferi ini kan dapat medali di ASEAN 3 tahun berturut-turut. Gimana cara belajar dan cara jaga konsisten? Oh iya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi, aku itu ikut OSN itu dari SMP, ikut di tingkat SMA. Jadi aku posisinya masih SMP nih. Tapi aku ikut lombanya lomba buat anak-anak SMA. Nah, pesan dari kakak supaya konsisten itu pertama, jangan merasa cukup dengan satu prestasi aja. Jadi, kalian harus merasa bahwa aku bisa meraih yang lebih bagus. Aku bisa meningkatkan prestasiku. Dan jangan punya perasaan bahwa aku udah cukup sampai level ini. Tetap harus tingkatin level kalian. Tetap harus belajar, perbaiki apa yang kalian tidak kuasai, dan temukan hal-hal baru yang bisa kalian dapat dengan mencoba terus-menerus. Kayak gitu. Ada yang punya pertanyaan? Aku izin bertanya. Aku izin bertanya. Nah, kakak kan menang WSN 3 tahun berturut-turut. Nah, cara belajarnya kayak gimana? Oke, kalau ditanya cara belajarku macam-macam sih. Dulu awal-awal aku belajarnya cuman pakai buku sama internet. Tapi lama-kelamaan aku lihat di sosial media, di Instagram gitu, ternyata banyak yang bikin pelatihan-pelatihan Olim gitu. Terus aku coba ikut yang murah-murah aja. Ternyata ikut pelatihan yang murah pun cukup buat aku. Jadi aku eh, di samping belajar sendiri secara mandiri pakai yang aku temuin di internet, aku juga nemu eh, pelajaran-pelajaran atau materi yang aku belum tahu dari pelatihan yang aku ikutin. Terus selain itu, setelah udah cukup nyaman dengan cara belajar aku eh, langsung percaya diri untuk bisa belajar sendiri gitu. Karena di tahun pertama udah medali perak, tahun kedua aku rasa aku belajar sendiri aku bisa. Jadi aku manfaatkan buku-buku yang aku punya, teman-teman yang aku dapetin selama OSN, dan saling sharing-sharing materi, sharing-sharing soal, saling belajar satu sama lain. Dan aku juga tanya ke orang yang lebih pintar, lebih lebih jago lah dari aku. Kalau aku nemu hal yang nggak aku ketahui. Ada yang punya pertanyaan lagi? Kakak belajarnya dari jam berapa? Sampai sampai jam berapa? Oke, aku nggak menentu ya. Aku dulu belajarnya ya kayak kalian. Kadang-kadang saat sekolah doang, kadang-kadang malam bisa sampai tengah malam. Tapi menurut aku eh, Oh, orang itu. ini belajar supaya sukses, supaya jadi juara itu nggak cuma tentang durasi ya, nggak tentang cuma seberapa lama kalian belajar. Menurut kakak, belajar yang maksimal yang bisa bikin orang jadi juara itu belajar yang efektif, belajar yang gimana ya? Menurut kakak, belajar yang efektif tuh belajar yang nggak cuma lama tapi
dalam waktu segitu kita bisa belajar banyak, kita bisa paham banyak materi, nggak cuman sekedar belajar, tapi kita juga paham apapun yang kita pelajari gitu. Jadi nggak cuman lama dalam belajar ya. Jangan sampai kalian berpikir, eh aku hari ini udah belajar 10 jam, aku pasti besoknya bisa semua. Jangan seperti itu ya. Nggak kayak gitu. Oh ini ada yang bertanya, ada tipsnya nggak Kak? Kayak belajar berapa menit, istirahat berapa menit, main game berapa menit. Kalau menurut aku, eh, kalian bisa pakai teknik-teknik yang kalian temuin di internet. Mungkin beberapa dari kalian pernah dengar teknik Pomodoro, teknik belajar yang lain, atau yang sebagainya. Nah, menurut aku bisa dicoba, tapi kembali ke kalian masing-masing. Kan nggak mungkin nggak mungkin sebuah teknik belajar itu langsung cocok orangnya gitu. Pasti tergantung sama bagaimana kita itu dalam belajar tuh gimana kan pasti berpengaruh ya. Jadi menurut aku bisa dicoba. Kalau tips dari aku mungkin kalian bisa coba belajar 40 menit terus kalian istirahat dulu 10 menit bisa mungkin ngobrol sama adik, ngobrol sama kakak, nonton TV, terserah pokoknya eh yang menurut kalian pas aja. Jadi biar nggak terpaksa gitu. Gitu ya. Aku mau nanya, Oke, apa perbedaan cara belajar kakak untuk sekolah biasa dan untuk olimpiade? oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Kalau aku buat sekolah biasa, aku menurut aku ya, aku tuh belajarnya cuman di kelas. Kalaupun di luar kelas, menurut aku belajar di luar kelas itu hanya kalau materinya tuh benar-benar susah atau benar-benar harus dipelajari lagi gitu. Terutama untuk bagian yang hafalan. Karena aku sendiri nggak terlalu kuat di hafalan, jadi aku memanfaatkan waktu di luar kelas untuk apa ya, mengevaluasi atau memperbaiki memperbaiki yang aku lemah gitu kayak di hafalan. Tapi kalau untuk di Olim, aku belajarnya rutin. Bisa dibilang hampir setiap hari, walaupun nggak benar-benar setiap hari ya. Tapi setidaknya seminggu tuh bisa aku bilang 5 hari itu 5 harinya tuh aku belajar dari 1 minggu gitu, kayak gitu ya. Kak, izin bertanya, minimal ngerjain berapa soal dalam satu hari? Itu mau garis bawahi kalau nggak apa ya? Kalau kita mau jadi juara, kita kayak kayak gitu boleh, kayak ngasih apa namanya? Ngasih minimal berapa soal yang harus dikerjakan dalam sehari itu boleh, tetapi menurut aku untuk jadi juara itu nggak cuman kayak gitu. Jadi eh, selain kita harus rutin belajar setiap hari, eh, apa namanya konsistensi itu penting banget. Nggak cuman berapa jumlah soal yang aku bisa kerjakan dalam sehari. Yang penting menurut aku itu konsisten. Mau kalian mengerjakan 5 soal per hari, 10 soal per hari, menurut kakak semakin lama kalian belajar, kalian bisa upgrade skill kalian, kalian bisa meningkatkan kualitas kalian, dan lama-kelamaan kalian konsisten gitu. Nah, lama-kelamaan kalian konsisten, kalian jadi pengen ngerjain soal lebih banyak. Nah, lama-kelamaan seperti itu. Ada lagi? Kak, izin bertanya, kalau belajar baiknya bareng teman atau belajar sendiri? Pertanyaan bagus ya. Menurut kakak, tergantung orangnya. Kalau kalau bagi kakak sendiri, belajar bareng orang itu bagus kalau pengen nyari apa ya materi yang belum dikuasai atau gimana cara
memahami materi yang susah dipahami. Kalau belajar mandiri itu lebih bagus lagi kalau kita lagi drilling soal. Jadi dipas dipaskan atau disesuaikan sama kebutuhan kalian sih menurut kakak. Kak izin bertanya, kalau lagi bosen banget kakak biasanya ngapain? Kalau lagi bosan, aku biasanya main game atau nonton YouTube. Kalian tebak aku main game apa? Aku mau nanya kak, kakak pernah bosan belajar matematika gak? Pasti pernah. Ya, kalau aku bosan, aku biasanya main game. Ada yang tahu nggak aku main game apa? Blok Black, ML. Roblox. Iya, aku main Roblox bener. Apalagi? Biasanya anak MTK mainnya apa? Menurut F, kalian? Sudoku. Iya Enggak, Sudoku. aku nggak main Sudoku. Bosan. Catur. Iya, catur main ya. Ada lagi. Masa kalian nggak kepikiran nih? Yang kotak-kotak tuh. Tic-tac-toe. Minecraft. Bukan. Geometri. Ya, Minecraft bener ya. Bener. Minecraft tuh seru guys. Kalian bisa belajar bahasa Inggris dari Minecraft juga loh. Ada lagi nggak yang punya pertanyaan? Ada Kak, kalau kita mengikuti lomba yang bergengsi gitu kan sering ada tekanan gitu kan. Gimana kakak cara ngatasinnya? Oke, pertanyaan yang bagus juga. Gimana cara mengatasi nervous gitu ya? Gelisah atau gugup saat ikut lomba yang bergengsi? Kalau menurut kakak, untuk mengatasinya itu yang paling ampuh itu ikut lomba terus-menerus. Jadi semakin kalian sering ikut lomba, terutama lomba-lomba yang bergengsi yang mana orang yang ikut tuh banyak banget. Saingan kalian banyak banget gitu ikut yang sering itu menurut kakak bisa mengurangi rasa cemas, rasa gelisah dan sebagainya. Jadi menurut kakak gelisah, gugup dalam perlombaan perlombaan tuh wajar ya. Walaupun kakak ikut OSN 3 kali berturut-turut, kakak juga tetap ngerasa gugup terutama pas pengumuman. Jadi itu wajar. Jadi gugup itu kakak menurut kakak itu eh, adalah bagian dari perlombaan. Jadi jangan jangan biarkan gugup itu bikin kalian tuh down. Karena gugup itu justru yang bikin kalian tambah semangat gitu. Kak, izin bertanya. Cara biar gak lupa waktu pas main HP itu gimana? Kalau kakak sendiri, kakak ada yang ngingetin. Kakak kan tinggalnya di asrama, jadi apa ya? Sekolah asrama tuh ada yang ngingetin kalau waktunya belajar dan lain-lain. Kalau di rumah sendiri, menurut kakak, kalian bisa kayak kasih timer gitu di HP atau kalian bisa apa ya? Suruh adik kalian atau kakak kalian buat ngingetin gitu kalau kalian harus waktunya belajar atau kalian bisa gunain apa ya? Ya gunain aplikasi gitu. Kayak gitu ya. Menurut kakak, apa kesalahan pola pikir yang sering ngebuat kita tuh jadi berhenti di tengah jalan untuk belajar Olimpiade? Beberapa kesalahan yang sering kakak lihat, sering kakak alami juga dulu awal-awal itu merasa bahwa apa yang kita udah pelajari itu udah cukup gitu. Itu kesalahan besar ya. Jadi menurut kakak tidak ada waktu, tidak ada eh, saat dimana kita tuh udah cukup gitu. Kita nggak pernah cukup. Kita pasti ada kurangnya. Manusia nggak ada yang sempurna. Kita pasti ada yang lemah di bagian, pasti ada lemah gitu.
kita nggak tahu bagian apa, tapi justru itulah alasan supaya kita cari tahu apa kelemahan kita. Kita harus belajar terus-menerus. Menurut aku itu. Kak, izin bertanya. Menurut kakak, faktor terbesar kekalahan waktu lomba itu apa, Kak? Faktor terbesar ya. Bentar, mikir dulu. Menurut kakak sih, ini ya, terlalu gegabah, terlalu apa ya, terlalu buru-buru dalam mengerjakan soal itu salah satu faktor yang sangat signifikan, sangat sangat mempengaruhi lah, mempengaruhi hasil saat kita ikut perlombaan. Karena dari pengalaman kakak, semakin gugup orang, bukan semakin gugup sih, semakin gegabah, semakin terburu-buru orang dalam mengerjakan soal, dalam pengen menyelesaikan sesuatu, semakin tidak maksimal hasilnya. Kayak gitu. Jadi pesan kakak, nikmati aja prosesnya. Nanti pasti kalian dapat hasil yang terbaik untuk kalian sendiri. Ada yang punya pertanyaan lagi nggak? Mungkin ada yang mau nanya-nanya, ada yang Aku mau punya tanya, rencana ke luar negeri. aku mau nanya Kak, Kak mulai seriusin matematika buat OSN? Pertanyaan bagus. Aku mulai serius kelas 7 SMP, kelas 1 SMP. Dan karena Dulu aku nggak diterima di SMP yang aku mau gitu. Aku pengennya SMP di sini, tapi aku punya prestasi pas SD, tapi pas aku lampirkan, aku upload, ternyata tetap nggak lolos. Nah itu aku sedih banget. Nah dari situ aku rasa, wah ini OSN ini ternyata penting banget gitu. Terus aku coba ikut gitu. Terus lama kelamaan aku senang sama MTK. Terus aku makin serius dan akhirnya ikut lomba terus gitu. Kak, izin bertanya. Lomba apa yang pas kakak menangin itu rasanya puas banget, selain OSN? Lomba LMNAS. Kalian ada yang tahu LMNAS nggak? Enggak ya? LMNAS tuh lomba matematika dari UGM. Kalian tahu UGM kan? Tahu. Nah, nama lombanya tuh LMNAS UGM. LMNAS UGM itu lomba yang apa ya? Banyak orang bilang lebih susah dari OSN. Menurut kakak sih iya bener. Karena lombanya itu nggak cuman nguji apa ya? Nguji kayak soal-soal OSN tapi saingannya tuh justru yang menang-menang OSN. Jadi ya lebih susah gitu. Terus yang ikut juga banyak. eh, Dulu tuh sekitar 3.500 gitu. Dan dulu tuh aku ikut lombanya dari penyisihan, semifinal, terus final dan grand final gitu kan. Di penyisihan itu diambil 100 besar terbaik untuk maju ke semifinal. Tebak kakak ranking berapa? Dua. satu, Salah. Ranking ranking 99. Nah, tapi semifinal, final dan seterusnya kakak akhirnya juara 3, medali emas. Nah, itu yang bikin kakak puas tuh itu. Jadi pesan dari kakak jangan menyerah ya. Walaupun kalian nggak bagus di awal, mungkin
kalian beruntung, mungkin kalian akhirnya hasilnya baik. Selain medali, aspek apa lagi yang paling menentukan untuk masuk ke KAIS? Di sini ada yang tahu KAIS nggak? Yang adik-adiknya nih, Apakah tadi? KAIS. Yang Korea itu Aku, loh. aku Oh, tahu tahu ya? Tahu dari mana? dari COC. COC. Oh iya. Iya. Yang paling menentukan buat KAIS ya, sama eh, IELTS sama essay kita. Jadi kalau kalian mau daftar universitas luar negeri itu kalian butuh butuh nulis esai gitu. Esai itu kayak kita nanti dikasih pertanyaan, terus kita harus jawab sesuai pertanyaan itu. Nah, menurut kakak esai sama tes IELTS itu tes untuk mengukur eh, kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi kalau ada yang nanya tes IELTS itu apa kak? Tes IELTS itu tes bahasa Inggris. Nah, menurut kakak itu yang paling menentukan. Sama esai ya, esai. Cara siapin tasnya gitu, kayak SID sama IELTS-nya, kan kita juga harus belajar bahasa Inggris. Iya bener. Menurut kakak kalau mempersiapkan SAT itu bisa ikut OSN aja karena OSN itu kan mengetes kemampuan kita dalam sebuah bidang gitu ya. Kalau kita ikutnya MTK misal, nah SAT itu kan terdiri dari matematika sama bahasa Inggris. Nah kalau kalian udah pinter di matematika, di SAT itu nggak usah dipikirin karena SAT itu nggak susah-susah banget. Tapi kalau pengen bagus di bahasa Inggris kalian harus belajar. Nah, aku dulu itu nggak langsung belajar bareng pas OSN. Aku belajar OSN dulu sampai pengumuman selesai. Habis itu aku baru belajar buat SAT, buat tes-tes yang masuk perguruan tinggi gitu. Jadi menurut aku bisa diatur waktunya. Eh, bukan berarti kalian pengen keluar negeri kalian harus belajar ini harus belajar semua dalam waktu yang bersamaan bukan gitu ya. Jadi kalian bisa atur waktunya mungkin bulan ini aku fokus OSN dulu terus kalau aku udah dapat hasil yang memuaskan baru aku fokus yang hal-hal lain gitu karena kalau fokus banyak hal dalam waktu yang bersamaan itu susah kalau pengen meraih sesuatu. Kak, izin bertanya, kakak, kakak ada niatan nggak mau kuliah di luar negeri? Kalau boleh tahu di mana, Kak? Atau enggak, kalau nggak mau kuliah di luar negeri, kakak mau ngambil kuliah di mana? Eh, aku aku mau kuliah di luar negeri ya tapi aku belum tahu di mana aku lagi nunggu. Kan aku daftarnya nggak cuma satu ya, jadi aku harus nunggu beberapa dulu sampai tahu yang diterima apa aja baru aku pilih gitu. Kalau nggak ke luar negeri mungkin aku ke ITB. Tahu ITB nggak? Ya, ITB. Tahu. Oke, makasih Kak atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak udah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang sesi foto bersama ya. Mohon semuanya untuk buka kamera. Nih, udah siap nih. Sudah, Mami. Aku hitung sampai 3 ya. Iya. Yang belum on cam boleh on cam. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Makasih Kak. Semua. Iya. Kasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak.